Oke, untuk soal pertama, jelaskan mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Yang pertama, kalau ada barang yang lebih lama, itu, yang paling cepat dikeluarkan. Metode first in first out itu bertujuan untuk mengeluarkan barang yang paling lama agar tidak ada barang lama mengendap kayak aging. Nah, untuk bagaimana pelaksanaannya, itu kita akan kasih tanggal barang masuk di setiap barang yang ada masuk. Begitu juga kalau ada barang yang dari luar cabang, itu bisa disesuaikan sesuai barang yang masuk. Kalau tanggalnya tidak ada, ya kita kasih tanggal sendiri. Kasih tanggal sendiri, ngelihatnya di sistem, by email. Karena kadang, barang dari cabang lain tidak ada tag tanggalnya, seperti itu. Sudah, Kak? Kita lanjut ya untuk soal kedua. Coba Oke. sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opening secara berkala minimal 3. Yang pertama, akan terjadi selisih barang. Yang kedua, bisa-bisa, ada barang yang tertukar atau barang salah keluarin barang. Terus yang ketiga, berdampak kerugian kepada staf gudang itu sendiri karena numpuk. Lalu apalagi ya? Gitu aja ya. Itu aja dulu, Kak. Oke, 3 sudah itu. kita lanjut untuk soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Langkah yang pertama itu harus konfirmasi ke MP-nya. Takutnya ada orderan MP yang belum masuk, jadi PO. Lalu yang kedua, apabila barangnya itu ternyata barang gift, hubungin, tim audit KBIT, hubungin untuk di GIGR barangnya agar stoknya itu masuk ke dalam stok SAP sistem. Terus yang ketiga, hubungin juga akunting kalau ada barang yang nggak masuk stok biar tahu ke depannya itu barang, digimanakan. Tapi yang pastinya itu bakal di GIGR sih. Jadi harus konfirmasi ke MP dulu, kalau sudah konfirmasi dari MP dapat jawaban, bisa dilaksanakan GIGR atau cross check bareng lagi sama tim akunting. Oke, kita lanjut untuk soal keempat. Mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Yang pertama karena barang shipping itu, bukan barang fresh lagi lah istilahnya, karena sudah lama juga mengendap, jadi kemungkinan, untuk untuk first in first out juga, biar barang-barang yang lama itu dikeluarkan duluan gitu. Gimana tadi, bisa diulang? Jadi kenapa yang barang shipping dikeluarkan duluan itu agar tidak ada barang-barang lama yang mengendap di gudang. Sama seperti sistem first out, barangnya kan jadi bukan barang fresh ya, takutnya ada kendala gimana di belakangnya, jadi supaya barang stoknya itu fresh semua, jadi stok shipping duluan yang dikeluarkan. Oke, kita lanjut untuk soal terakhir. Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Satu barang shipping 50.000. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut.
Mekanisme sistem FIFO adalah mengeluarkan barang yang pertama kali masuk untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, upaya yang harus dilakukan untuk menjalankan sistem FIFO adalah dengan memberi label tanggal masuk atau pengecekan persediaan stok. Tadi jawabannya betul aja, terus kita lanjut untuk soal kedua. Mengenai coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opening secara berkala minimal 3. Yang pertama, ketidakakuratan stok yang dapat menyebabkan kelebihan dan kekurangan barang. Terus yang kedua itu kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Ketiga, risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi dan menyebabkan kerugian finansial akibat stok yang tidak terkontrol. Jadi jawabannya betul aja sih. Terus lanjut untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Yang pertama, melakukan pengecekan di sistem SAP untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Setelah itu, koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Setelah itu, konfirmasi ke SM atau tim accounting untuk tindakan selanjutnya. Tadi jawabannya betul. Terus lanjut untuk soal terakhir. Soal keempat. Mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Karena barang yang telah di-shipping itu untuk garansinya sudah aktif dan juga menghindari denda aging shipping. Terus lanjut ya. Untuk soal terakhir, mengenai jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Denda yang harus dibayarkan itu sebesar 50.000 per unit. Tadi jawabannya betul untuk yang soal terakhir. Dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada untuk tesnya sudah selesai ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.